Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Di video kali ini, kelas Dabai akan membahas konferensi meja bundar ya. Nih, bisa teman-teman lihat ada 21 slide nih telah saya buat tentang konferensi meja bundar. Kenapa saya angkat topik konferensi meja bundar ini? Karena saya mendengar ada beberapa dari teman kita yang mendapati soal-soal yang berkaitan dengan KMB. Jadi, ada baiknya kita juga mempelajarinya ya. Moga-moga apa yang kita pelajari itu juga keluar ya teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke materinya. Baik, ini adalah outline dari apa yang akan kita pelajari pada video kali ini ya teman-teman ya. Ada yang pertama definisi ya, apa itu KMB, kapan terjadinya KMB ya, dan pihak-pihak mana saja yang ikut pada KMB ada di definisi ya. Lalu yang kedua kita akan bahas latar belakang, kenapa terjadinya KMB, peristiwa apa saja yang melatar belakangi terjadinya KMB. Dan juga yang ketiga kita akan bahas tokoh-tokoh, siapa saja sih delegasi-delegasi yang hadir dari Indonesia maupun dari Belanda ya. Dan juga yang keempat kita akan bahas hasilnya, hasil dari konferensi meja bundar ini apa saja. Dan yang terakhir kita akan bahas dampaknya teman-teman ya. Apa dampak bagi Republik Indonesia kita ini. Dan juga sebelum kita membahas semua ini teman-teman, saya akan memberikan 10 soal terlebih dahulu untuk teman-teman. Bisa teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Lalu pembahasannya akan kita bahas di akhir video setelah teman-teman menerima pemaparan materi dari saya ya. Untuk mengetahui seberapa paham teman-teman akan materi yang saya berikan. Oke? Baik. Kita ada 10 soal teman-teman ya, silakan di-pause lalu dikerjakan ya. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, soal nomor 9, dan soal terakhir, soal nomor 10. Baik, bagaimana teman-teman? Kira-kira benar semua apa tidak? Nah, disimpan dulu ya jawaban-jawabannya. Nanti kita akan bahas soal-soal tersebut di akhir ya. Sekarang kita dengarkan dulu materi-materi yang akan diberikan perihal konferensi meja bundar. Definisinya terlebih dahulu. Di sini saya mengambil dari tirto.id mengatakan bahwa KMB merupakan pertemuan antara pihak Belanda, Indonesia, dan BFO ya. Mungkin ada yang bertanya, BFO ini apa? BFO atau bisa juga disebut dengan Majelis Permusyawaratan Federal adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat selama Revolusi Nasional Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1949. Oke, lalu di sini dikatakan juga momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini, yaitu KMB ini ya, dilakukan atau dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, jadi lumayan lama ya teman-teman ya, dari 23 Agustus hingga 2 November 49. Oke. KMB ini dilaksanakan di mana teman-teman? Nah, KMB ini dilaksanakan di Den Haag ya teman-teman ya. Oke, Den Haag yaitu di Belanda ya. Nah, baik, ini seputar definisi singkatnya teman-teman.
kita lanjut ke latar belakangnya ya. Apa sih yang melatar belakangi terjadinya KMB atau diadakannya konferensi meja bundar? Latar belakang terjadinya KMB itu karena dunia internasional mengecam keras perbuatan Belanda yang masih berusaha meredam kemerdekaan Indonesia dengan serangkaian aksi militer ya teman-teman ya. Nah, seperti kita ketahui teman-teman, setelah kita merdeka, proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata para pejuang kita harus tetap memperjuangkan kedaulatan negara kita ini teman-teman. Coba kita tarik sedikit mundur ya setelah proklamasi. Pada bulan September ya teman-teman ya, pada bulan September, saya tuliskan di sini, September tahun 45 ya. September tahun 45. Nah, AFNE itu datang ke Indonesia. AFNE ini adalah pasukan-pasukan sekutu ya teman-teman. Karena pasukan sekutu kan menang perang nih. Jadi AFNE datang dengan tujuan untuk melecuti senjata-senjata Jepang dan juga untuk membebaskan tahanan-tahanan perang ya dari Jepang. Namun bukan AFNE saja teman-teman, ternyata ada NICA di sana, Netherlands Indies Civil Administration atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. NICA ini adalah tentara sekutu yang bekerja mengontrol kawasan Hindia Belanda setelah Jepang menyerah tanpa syarat teman-teman. Nah, ternyata NICA ini memiliki hasrat untuk menguasai kembali Indonesia teman-teman. Mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Dipimpin oleh siapa NICA ini? NICA ini dipimpin oleh, nah ini nih orangnya, bernama Van Mook ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pemimpin NICA saat itu, yang mana dia ingin menguasai kembali Indonesia, teman-teman. Lalu, singkat cerita, terjadilah agresi militer 1, teman-teman. Nah, agresi militer 1 ini terjadi karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Belanda, teman-teman, dalam menjalankan perundingan Linggarjati ya. Perundingan Linggarjati. Nah, jadi Belanda melanggarnya, jadi terjadilah agresi militer pertama. Pada tanggal berapa? Oke, agresi militer pertama itu terjadi pada tanggal 21 Juli 47 hingga tanggal 5 Agustus 47 ya teman-teman ya. Tahun 47. Nah, ini terjadi agresi militer pertama. Lalu terjadilah perundingan lagi. Namun, singkat cerita, terjadi lagi agresi militer kedua, teman-teman. Nah, di agresi militer kedua inilah pimpinan-pimpinan Indonesia, petinggi-petinggi Indonesia yang lagi di Yogyakarta ya, pemerintahan sementara, itu ditangkapin. Soekarno, Hatta, Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet. Di sana ditangkapin semua, teman-teman. Nah, pada agresi militer kedua ini juga Muhammad Hatta memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara ya teman-teman ya, untuk mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi teman-teman. Oke, itu untuk agresi militer kedua. Singkat saja ya teman-teman ya, nanti bakal kita bahas di video terpisah perihal agresi militer ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena agresi militer kedua ini, PBB dan dunia internasional sangat mengecam perilaku Belanda, teman-teman, dan meminta untuk dilakukannya cara-cara diplomasi untuk mendamaikan pihak Indonesia dan pihak Belanda. Maka diadakannya perundingan Romroyen, teman-teman ya. Ini bapaknya, Bapak Rem ya. Hasil dari Romroyen ini, yang pertama, persetujuan diadakannya KMB di Den Haag. Oke, lalu yang kedua, kembalinya pemerintahan Republik ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949, teman-teman. Dan yang ketiga, penerapan gencatan senjata. Nah, ini adalah hasil dari Romroyen ya, perundingan Romroyen, teman-teman.
Baru setelah perundingan ini dilaksanakannya konferensi meja bundar. Kita masuk ke tokoh-tokoh yang hadir pada konferensi meja bundar ya. Baik, untuk tokoh-tokohnya teman-teman, Muhammad Hatta sebagai ketua delegasi teman-teman. Lalu ada Muhammad Roem, Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroa Midojo, Insinyur Juanda Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Sumitro Jojo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodikdo, Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Muwardi teman-teman. Ini untuk pihak Indonesia ya teman-teman ya. Adapun Ketua KMB dipimpin oleh William Drees, yaitu politikus Belanda ya teman-teman, sekaligus Perdana Menteri Belanda. Dan juga delegasi dari Belanda, Johannes Hendrikus van Maaseven ya. Nah, dan ada juga UNCI ya teman-teman ya, yang dipimpin oleh Thomas Kingston Critchley. Yang mana UNCI ini adalah United Nations Commission for Indonesia ya, yang tugasnya adalah mengawasi perundingan konferensi meja bundar teman-teman. Nah, jadi bisa dibaca-baca kembali ya teman-teman. Ini adalah tokoh-tokoh dari Indonesia yang hadir pada konferensi meja bundar ya, dan juga beberapa tokoh dari Belanda. Baik, kita lanjutkan. Hasil dari konferensi meja bundar itu adalah yang pertama, kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Lalu yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Ketiga, kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Baik, ini adalah hasil dari konferensi meja bundar ya teman-teman ya. Dan juga ada sedikit tambahan bahwa yang pertama, serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat kecuali Papua bagian barat teman-teman. Nah, Papua bagian barat ini akan diselesaikan 1 tahun setelah konferensi ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara. Ketiga, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik. Yang ketiga, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi hutang-hutang Hindia Belanda dialihkan ke kita teman-teman, kepada Republik Indonesia Serikat. Oke, itu adalah hasilnya ya teman-teman dari konferensi meja bundar. Lalu kita lanjut ke dampaknya. Apa saja dampak setelah konferensi meja bundar? Yang pertama, lahirnya Republik Indonesia Serikat. Nah, kita ketahui ya, RIS ini atau Republik Indonesia Serikat itu lahir pada tanggal 27 Desember 1949 teman-teman ya. Tapi tidak berangsur lama ya. Pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah sementara segera dilantik. Soekarno menjadi presidennya dengan Hatta sebagai Perdana Menteri yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Indonesia Serikat dibentuk seperti Republik Federasi Berdaulat dengan terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan kerajaan Belanda. Ya, jadi ternyata Republik Indonesia kita yang tercinta ini pernah menjadi negara federasi teman-teman ya, menjadi Republik Federasi yang berdaulat, terdiri dari 16 negara bagian teman-teman. Nah, itu terjadi pada saat Republik Indonesia Serikat ya.
setelah konferensi meja bundar. Baik teman-teman, itu adalah materi yang saya paparkan, saya ambil dari beberapa sumber. Sekarang kita akan bahas soal yang telah teman-teman kerjakan di awal tadi. Nomor pertama, setelah kemerdekaan, perjuangan kita belumlah selesai. Masih ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan demi mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan dilakukan baik dengan cara peperangan maupun dengan diplomasi. Berikut merupakan perjuangan secara diplomasi yang dilakukan setelah kemerdekaan kecuali A. Perjanjian Kalijati, B. Perjanjian Linggarjati, C. Konferensi Marino, D. Perjanjian KMB, E. Perjanjian Romroyem. Ya, jawabannya adalah A ya teman-teman, Perjanjian Kalijati. Nah, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati ini, Jepang mulai menjajah Indonesia. Jepang mulai menjajah Indonesia. Ini terjadi pada tahun 1942 ya teman-teman ya. Bukan setelah proklamasi teman-teman. Tepatnya pada tanggal 8 Maret ya. Oke. Nah, baik, saya kira ini teman-teman sudah benar semua ya untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada saat konferensi meja bundar, dikirimkan beberapa delegasi dari beberapa negara. Adapun delegasi dari Indonesia dipimpin oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Sultan Hamid II, D. Kiai Haji Agus Salim, E. Nisar Ali Sastroamidjojo. Nah, ini gampang sekali ya teman-teman ya. Setelah teman-teman mendengarkan pemaparan materi tadi, jawabannya adalah A. Iya. Oke, bagaimana teman-teman? Benar? Benar ya. Sebuah pertemuan telah dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO. Adapun delegasi dari Belanda adalah... Nah, jawabannya apa teman-teman? Gampang sekali ya teman-teman ya setelah diberikan pemaparan tadi. Jawabannya adalah B teman-teman, Johannes Hendrikus van Maarseven ya. Itu dari Belanda. Nah, jangan terkecoh dengan Johannes van Mook. Ini tadi adalah pemimpin Nika ya. Oke. Ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman untuk soal keempat. Perundingan yang berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat adalah A. Dutch Indonesian Round Table Conference, B. Perjanjian Linggarjati, C. Konferensi Denpasar, D. Perjanjian Kalijati, E. Perjanjian Renville. Iya, gampang juga ini ya teman-teman ya. Ini adalah A teman-teman. Dutch Indonesian Round Table Conference. Ini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya ya konferensi meja bundar ya. Nah, ada baiknya teman-teman tahu juga ya bahasa Inggrisnya dan bahasa Belandanya biar kalau di soal muncul tidak kaget ya, padahal yang ditanyakan KMB gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di bawah ini merupakan latar belakang dilaksanakannya konferensi meja bundar adalah A. Kegagalan perjanjian Romroyen, B. Kecaman dari pihak internasional karena Belanda menculik petinggi-petinggi Indonesia, C. Didirikannya PDRI, D. Gagalnya Belanda melakukan agresi militer pertama, E. Usul dari BFO supaya kedua negara dapat berdamai. Baik teman-teman, jawabannya adalah B ya, kecaman dari pihak internasional ya, karena Belanda menculik petinggi-petinggi Indonesia dan juga karena terjadinya peperangan-peperangan yang tidak ada habisnya ya teman-teman. Oke, itu dia untuk jawaban nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor ke-6. Beberapa kesepakatan dalam konferensi meja bundar membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencapai kata sepakat.
Di bawah ini kesepakatan yang terbentuk berkat intervensi anggota. Amerika Serikat dalam Komisi PBB untuk Indonesia adalah A. Penyerahan Irian Barat pada Indonesia. B. Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden utang pemerintah Hindia Belanda. C. Penarikan mundur tentara Belanda dalam waktu sesingkat-singkatnya. D. Dibentuknya Republik Indonesia Serikat. E. Pengambilan alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirundingkan oleh Hindia. Baik, jawabannya adalah B, teman-teman. Nah, jadi di sini Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman ya untuk mendapati kata sepakat ya. Baik, lanjut ke nomor selanjutnya. Perundingan KMB menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya kecuali A. Piagam Kedaulatan, B. Statuta Persatuan, C. Kesepakatan Ekonomi, D. Kesepakatan Irian Barat, E. Kesepakatan terkait urusan sosial dan militer. Nah, kalau teman-teman tadi dengar dengan seksama, pasti tahu nih jawabannya. Kecuali D, teman-teman ya. Kesepakatan Irian Barat, karena kesepakatan Irian Barat ini akan dilaksanakan 1 tahun setelah konferensi, walaupun nanti bakal molor tidak setahun ya, kalau tidak salah itu tahun 1963 ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Salah satu alasan kenapa Belanda tidak menyepakati bahwa Irian Barat merupakan wilayah Indonesia adalah A. Keinginan Belanda menguasai emas di Irian. B. Mengklaim bahwa Papua Barat tidak memiliki ikatan etnik dengan wilayah Indonesia lainnya. C. Keinginan rakyat Irian untuk tetap bersama Belanda. D. Banyaknya hasil bumi yang ada di Irian. E. Tidak adanya dokumen yang menunjukkan Irian sebagai wilayah dari Indonesia. Oke, jawabannya teman-teman adalah B, teman-teman. Mengklaim bahwa Papua Barat tidak memiliki ikatan etnik. Nah, itulah kenapa Belanda tidak sepakat bahwa Irian Barat itu merupakan wilayah Indonesia, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Indonesia mengirim beberapa tokoh untuk mengikuti konferensi meja bundar. Di bawah ini yang bukan merupakan tokoh-tokoh yang ikut adalah A. Muhammad Royem, B. Mr. Supomo, C. Dr. J. Leimena, D. Mr. Ali Sastro Mijojo, E. Ahmad Subarjo. Oke, jelas ya, ini jawabannya adalah E, teman-teman. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo tidak ikut ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Republik Indonesia Serikat atau Republic of the United States of Indonesia, disingkat RIS, adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal A, B, C, D, E, teman-teman. Nah, jawabannya adalah B, teman-teman ya. 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 ya. Baik teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, karena Kelas Dabai akan mengupload video-video seputar CPNS lainnya ya. Semoga teman-teman semua lulus. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.